Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator MTS Ma'arif NU Kabupaten Batang yang kami hormati. Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan asesmen madrasah tahun 2025 serta pelaksanaan asesmen akhir tahun atau PAT penilaian akhir tahun kelas 9 MTS Ma'arif se-Kabupaten Batang. Izinkan kami menyampaikan untuk beberapa hal berkaitan dengan persiapan kegiatan tersebut. Yang pertama, teman-teman sudah kami bagikan link di grup untuk mengakses atau mendownload baik aplikasi CAT bagi yang menggunakan server lokal ataupun bagi yang menggunakan hosting yang mandiri, hosting sendiri. Kemudian bagi teman-teman yang biasa menanyakan arsip soal, pernah ditanyakan oleh kurikulum, kami sudah sediakan juga manual arsip soal untuk AM dan PAT ini, tinggal nanti diunduh. Kemudian kami sediakan login CAT bagi MTS yang mengikuti atau menggunakan hosting Ma'arif seperti itu. Kemudian link untuk aplikasi Exambro, jika teman-teman Exambro-nya hilang, lupa atau dan sebagainya, kami sediakan di sini beserta panduan di dalamnya. Pertama, nanti teman-teman silakan akses laman yang sudah kami share di grup ya. Nanti ketika mendownload, teman-teman akan diminta menggunakan email atau melakukan permintaan. Silakan gunakan email madrasah masing-masing agar kami mudah untuk mendeteksinya. Kemudian jangan lupa simak terlebih dahulu panduan-panduan yang kami berikan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi saat persiapan maupun pelaksanaan. Jadi yang pertama kami sediakan panduan template. Ini panduan template bagi madrasah MTS yang akan menambah mapel uji lain, misalkan seperti informatika, kemudian prakarya atau tahfidz ataupun mapel-mapel yang lain yang tidak masuk ke dalam MGMP K3 MTS Ma'arif NU Kabupaten Batang. Kenapa kami sediakan kembali templatenya? Karena di sini ada template terbaru. Jadi ada template baru untuk Maret, mulai Maret ini tidak menggunakan template master template yang lama. Ada sedikit perubahan, ada penambahan beberapa coding di templatenya. Silahkan makanya nanti template ini di-download kemudian di-share ke guru yang membuat soal agar guru tersebut menyesuaikan dengan template yang terbaru seperti itu. Kemudian di sini ada cara membuat templatenya, panduannya. Kemudian ada cara untuk mengupload template ke aplikasi CAT-nya. Kemudian nanti di paling bawah adalah panduan persiapan pelaksanaan AM dan PAT yang nanti akan saya upload setelah video ini saya buat seperti itu. Untuk template, teman-teman, jika nanti ada kesalahan saat pembuatan atau gagal, biasanya terjadi nomor itu nempel di atasnya dan sebagainya. Agar kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi, langkah efektifnya adalah ketika ada kesalahan tersebut, nanti kopikan isi yang ada di file Microsoft Word-nya ke dalam Notepad. Karena biasanya itu terjadi karena satu, format master template-nya yang rusak karena mungkin soalnya copy paste dari internet atau dari file lain sehingga master template jadi rusak. Nah, untuk menetralisirnya, copy soal yang rusak itu ya, nomor soal yang rusak sebelum dan sesudahnya, berarti misalnya yang rusak nomor 45, maka yang di copy nomor 44, 45 dan 46 di copy ke Notepad, kemudian dari Notepad isinya dikompilkan lagi ke Microsoft Word template-nya seperti itu. Nah, di sini sudah kami sediakan arsip soal, nanti silahkan di-download. Biasanya Waka Kurikulum yang menanyakan. Kemudian aplikasi CAT silahkan di-download bagi yang menggunakan localhost dan yang menggunakan server mandiri atau menggunakan hosting mandiri. Langkahnya sama, cara settingnya sama seperti sebelumnya, jadi tidak perlu kami ulangi jelaskan kembali. Kemudian aplikasi Exambro di sini, yang pertama aplikasi yang Android itu yang dari Ma'arif, yang dibuat Ma'arif. Di sini saya buatkan panduannya, saya ulangi buatkan panduan, terutama untuk mengatasi HP yang tidak support dengan aplikasi Exambro yang Ma'arif. Ada langkahnya di video panduan ini untuk mengatasi yang HP tidak support karena hal-hal tertentu.
Tetapi jika sudah melalui panduan video ini tetap tidak bisa, maka langkahnya adalah menggunakan exam alternatif. Menggunakan exam alternatif. Dan ini video cara setting exam alternatifnya. Jadi pengalaman di madrasah kami sudah tidak ada siswa yang tidak menggunakan exam jadi semuanya menggunakan exam seperti itu. Kemudian yang AI pun juga kami sertakan ulang panduannya di sini. Jadi sebaiknya nanti H-1 sebelum simulasi, kita rencanakan simulasi tanggal 12 April, berarti H-1 sebelum simulasi itu cek dan recheck HP yang menggunakan iPhone siapa saja, nanti operator membantu menyetingkan atau proktor atau tim panitia di madrasah masing-masing yang bisa menggunakan Exambro Ma'arif siapa, yang tidak bisa siapa, yang harus menggunakan alternatif siapa, seperti itu. Saat pelaksanaan simulasi jadi sudah enak, sudah jalan tertib seperti itu. Biasanya pengalaman di madrasah kami seperti itu. Kemudian yang menggunakan komputer Windows silahkan bisa gunakan ini, tapi ini hanya berjalan di Windows 10 ke atas seperti itu. Untuk yang menggunakan linknya pakai QR code bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat QR code-nya di bawah. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi CAT-nya. Di aplikasi CAT Ma'arifnya sudah kami sudah kami sertakan. Sudah kami sertakan di dalamnya, sudah include soal ini ya, soal agama. Untuk soal agama itu hanya satu soal karena K13 dan Kumer soalnya materinya sama. Jadi tidak ada dua template, hanya satu. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk AM dan PAT ini tidak ada template PG dan tidak ada template EMM. Jadi hanya satu template. Misalkan bahasa Indonesia ya hanya satu template bahasa Indonesia K13 dan satu template lagi bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Tapi untuk agama hanya ada satu template yaitu AM Fikih. Sudah seperti itu. Tidak ada K13 dan Kumer untuk mapel agama. Kemudian berarti soal AM agama, soal AM K13 dan soal AM Kumer, soal PAT agama itu sama, makanya saya buat satu modul agama, soal PAT K13 dan PAT Kumer, dan sudah saya buatkan jadwal AM dan PAT yang sudah terkoneksi dengan bank soal. Jadi nanti tugas teman-teman sudah ringan, hanya mengupload. Yang pertama tugasnya adalah mengupload daftar peserta. Silahkan masukkan daftar peserta ke menu user, kemudian import seperti biasa, pilih jangan lupa XLS, ya, di XLS untuk daftar peserta. Setelah terupload, langkah berikutnya yaitu masukkan peserta tadi ke daftar tes. Dimasuk ke menu daftar tes, ya, modul daftar tes. Nah ini sudah saya buatkan jadwalnya. Dari yang paling bawah simulasi ini tanggal 12 jadwalnya sudah ada. Kemudian bahasa Indonesia Kumer. Jadi nanti teman-teman silahkan jika di madrasah jenengan menggunakan K13 maka yang Kumer dihapus saja. Centang kemudian hapus. Centang hapus seperti itu. Kalau jenengan di madrasahnya menggunakan Kumer berarti K13 hapus biar tidak membingungkan nanti saat pelaksanaan. Kecuali agama tidak ada K13, tidak ada Kumer, itu sama mapelnya, materinya sama. Jadi silahkan sebelum mengkoneksikan kelas atau siswa dengan jadwal, hapus dulu jadwal yang tidak dipakai atau tidak sesuai seperti itu. Jadwal yang tidak ada di sini hanya informatika ataupun prakarya karena informatika prakarya kan informatika baru semester ini dibentuk MGMP-nya di K3M. Jadi belum ada soal yang sama. Masih mandiri seperti itu. Nah, nanti langkahnya mulai dari simulasi, misalnya kita klik simulasi atau edit simulasi, kemudian di bagian ini, bagian grup silahkan masukkan grup soal grup kelasnya, misalkan kelas 9, kelas berapa seperti itu. Dimasukkan grup kelasnya agar kelas tersebut bisa mengakses jadwal ujiannya. Kemudian simulasi, kalau simulasi kan semua kelas dimasukkan, setelah selesai baru klik update. Jadi jenengan tidak perlu mengkoneksikan dengan bank soal karena sudah saya koneksikan dengan bank soal. Seperti itu nggih. Klik update. Nah, kemudian di daftar tes yang sudah saya setting di sini misalkan bahasa Indonesia ya. Misalkan bahasa Indonesia.
Di sini bahasa Indonesia yaitu tanggal 14 April, hari pertama jam 7.30 ya. Waktunya 120 menit, kemudian nanti dimasukkan kelas yang mengikuti, karena kelas 9 berarti grup kelas 9 yang dimasukkan. Soalnya 50, jadi poin satu soalnya 2. Kemudian saya buat KKM-nya 60. Kalau ini terlalu tinggi atau memberatkan di madrasah teman-teman semua, silahkan dikonsultasikan dengan kurikulum dan kepala madrasah mau dibuat berapa KKM-nya, seperti itu. Tapi kalau ini terlalu kecilan, misalkan biasanya di tempat kami 70, berarti ya dibuat saja 70 seperti itu, disesuaikan sendiri untuk KKM-nya. Ya. Untuk yang lain tidak perlu disetting, sudah saya settingkan, cukup ini aja nanti KKM yang disesuaikan dengan madrasah masing-masing dan masukkan grup kelasnya, grup yang mengikuti tesnya itu saja, kemudian klik update jangan lupa. Jadi nanti tiap jadwal tes silahkan dilakukan proses seperti itu, menyesuaikan KKM kalau diperlukan, kalau 60 cukup berarti tidak perlu. Yang kedua adalah memasukkan grup peserta atau kelas peserta tesnya, seperti itu saja. Itu untuk bagian daftar tes. Kemudian berikutnya jangan lupa nanti mencetak kartu peserta, mencetak daftar hadir, dan mencetak berita acara di aplikasi seperti biasanya. Di general setting, silahkan masuk ke setting, kemudian sesuaikan nama madrasahnya, nama madrasah, alamat madrasah, sesuaikan, mungkin kalau logo madrasahnya disesuaikan. Untuk ini sudah saya set, hanya saja nanti tinggal di simple cheat detection ini, nanti silahkan teman-teman operator atur sendiri waktunya sesuaikan dengan kebijakan madrasah masing-masing, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa klik update setelah selesai. Nah, nanti teman-teman operator, saya punya trik, punya tips agar seluruh siswa itu tidak bisa menggunakan aplikasi selain Exambro yang kita tentukan. Berarti kan ada 3 Exambro yang kita tentukan. Yang pertama Exambro yang dari Ma'arif, yang kedua Exambro alternatif karena tidak bisa menggunakan Ma'arif, dan yang ketiga yang iPhone menggunakan Save Exambro. Jadi nanti ada tips triknya bagaimana caranya agar siswa hanya bisa menggunakan 3 aplikasi itu, tidak bisa menggunakan Chrome dan sebagainya. Tapi untuk ini akan saya sampaikan saat insya Allah kita pertemuan nanti menjelang simulasi. Kemudian bagi madrasah yang membuat soal sendiri seperti informatika dan mapel yang lainnya tidak ada MGMP-nya, di panduan sudah jelaskan ada menu import baru yang V2. Ya, ini karena berkaitan dengan produk Microsoft Office, itu banyak yang keluaran baru dan update baru mulai dari 2016 sampai sekarang ada Office 365, itu ada fitur-fitur yang di import V1 itu tidak bisa mendukung karena ini kan import versi lama, makanya kami sarankan untuk import V2 seperti itu. Demikian, terima kasih, semoga nanti panduan ini bisa bermanfaat dan pelaksanaan kegiatan PAT kelas 9, asesmen madrasah kelas 9 maupun PAT kelas 7 dan 8 bisa terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan dan tidak ada kendala apapun saat pelaksanaan maupun persiapan, dan semoga teman-teman operator semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.